Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas ataupun selamat beristirahat ya untuk rekan-rekan sobat tani dimanapun Anda berada. Nah, di sini kita akan membahas tentang unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang mana unsur hara itu terdiri dari unsur hara makro dan unsur hara mikro. Ya, perlu kita ketahui dan perlu kita mengerti apa sih yang ada pada unsur hara makro dan unsur hara mikro. Itu perlu kita mengerti dan kita pahami ya. Nah, untuk unsur hara makro itu biasanya yaitu ada kandungan nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, gitu ya, kalsium. Nah, itu cuma itu saja yang ada di unsur hara makro. Nah, sedangkan yang dibutuhkan tanaman itu harus seimbang antara unsur hara makro dan unsur hara mikro. Nah, itu perlu kita ketahui ya teman-teman, sobat tani dimanapun Anda berada. Nah, jadi kebutuhan tanaman pada fase vegetatif dan fase generatif itu harus kita ketahui apa saja sih yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Nah, untuk nitrogen itu biasanya yang harus banyak nitrogen itu pada saat fase vegetatif ya, pada fase vegetatif yaitu pada fase pertumbuhan tanaman ya, pertumbuhan akar, batang, daun, tunas. Nah, itu kebanyakan yang dibutuhkan adalah unsur hara nitrogen ya, itu yang dibutuhkan paling banyak pada fase vegetatif. Sedangkan untuk fase generatif ataupun fase produktif itu dibutuhkan fosfor, kalium, kalsium ya, dan sebagainya, komplit sekali. Dan pada fase vegetatif pun sama sebenarnya ya, cuma yang paling banyak dibutuhkan pada fase vegetatif nitrogen. Untuk fosfor dan kalium itu lebih banyak pada fase generatif atau pada fase vegetatif. Pada fase produktif itu yang untuk unsur hara itu sendiri itu banyak sekali ya. Ada unsur hara makro dan unsur hara mikro. Itu banyak sekali jenisnya, kalau tidak salah itu ada 17 macam unsur hara ya, dari dua macam unsur hara tersebut, antara makro dan mikro. Nah, untuk kebutuhan ataupun pemilihan pupuk yang kita butuhkan akan kita beli, teman-teman semua sobat tani harus mengerti dan harus tahu apa yang ada di unsur hara yang ada di pupuk yang akan kita beli gitu kan ya. Nah, untuk salah satu contohnya ketika kita akan membeli NPK ya. NPK kalau yang saya baca itu kandungannya hanya unsur hara makro saja, jadi tidak ada unsur hara mikro. Terus ada lagi pupuk ada lagi pupuk MKP. Nah, MKP itu hanya magnesium, kalium, dan fosfor. Nah, itu pupuk khusus untuk fase generatif atau pada fase produktif ya, fase untuk pembuahan saja, itu MKP. Nah, sedangkan pada tanaman itu sendiri itu banyak sekali unsur hara yang dibutuhkan, harus seimbang karena sangat mempengaruhi sekali ya untuk pertumbuhan daun dan sebagai macamnya. Jadi saya rekomendasikan pada teman-teman semua unsur hara ataupun pupuk yang unsur haranya lengkap itu ada di PT BES ya, PT Bandung Ekosinergi. Bentuknya apa saja coba kita lihat. Nah, ini ada pupuk Eco Farming Premium. Pupuk Eco Farming
premium dan juga sama seperti ini, yaitu yang originalnya ada pupuk Eco Farming fotosintesa. Salah satu contohnya di sini mengandung nitrogen, fosfor, kalium, pH solution, moisture. Di sini ada gibberellin, autoxin, cytokinin. Di sini komplit semua ada. Dan juga ada base farm slow release. Sini pupuk sangat bagus sekali, recommended. Sini banyak sekali kandungan haranya. Dan di sini tergantung pupuk majemuk makro dan mikro. Ini sangat lengkap kandungannya. Oke teman-teman, saya sarankan untuk pemilihan pupuk yang mau dibeli, silakan teman-teman semua harus pahami, harus mengerti dan dibaca apa yang terkandung pada pupuk yang Anda mau beli. Cuma saya merekomendasikan silakan beli pupuk dari PT BES ya, PT Bandung Eco Sinergi. Nah, silakan. Dan untuk pembeliannya bisa cek bio profil saya, bisa menghubungi via ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Semoga berkah, no riba, no baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.